Pertama-tama, perkenalkan saya Maulida Ayu, selaku moderator perwakilan dari kelompok 2 kelas A. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada kelompok 2 dari kelas A. Pertanyaan pertama dari Lulu Erpina Azahra. Untuk pertanyaannya kami membagi menjadi 2 poin, yaitu poin pertama, mengapa Inggris sebagai salah satu negara dengan konstitusi tidak terkodifikasi dapat mengatur kehidupan masyarakatnya dengan baik. Poin keduanya adalah bagaimana Inggris sebagai negara monarki konstitusional dapat menciptakan keharmonisan pihak kerajaan dan parlementer sehingga tercipta peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Yang akan menjawab poin pertama adalah Apifah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan poin pertama dari Lulu Erpina dengan pertanyaan, mengapa Inggris sebagai salah satu negara dengan konstitusi tidak terkodifikasi tetap dapat mengatur kehidupan masyarakatnya dengan baik. Jadi Inggris memiliki hakim-hakim kerajaan. Hakim-hakim kerajaan ini adalah hakim keliling yang berkelana ke seluruh penjuru negeri Inggris untuk memeriksa kasus, tapi juga mempunyai tempat kedudukan yang tetap di London selama musim dingin. Karena sering bepergian, hakim-hakim kerajaan menjadi terbiasa dengan berbagai hukum adat. Keuntungan dan kerugiannya dari berbagai hukum adat tersebut sering mereka perbandingkan dan mereka diskusikan di kalangan hakim tadi saat berjumpa di London. Berangsur-angsur, hal ini menimbulkan situasi ketika para hakim kerajaan semakin sering menerapkan aturan yang sama di seluruh negeri Inggris, berdasarkan aturan yang mereka sudah diskusikan di kalangan hakim. Dengan cara demikianlah terbentuklah common law di Inggris. Common law bukan tercipta karena adanya sarana legislasi, melainkan dibuat oleh pengadilan-pengadilan yang mempergunakan keputusan peradilan mereka sebagai preseden. Dalam waktu singkat telah berkembang prinsip bahwa keputusan-keputusan peradilan sebelumnya harus diikuti, yang artinya bahwa presiden-presiden tersebut harus dihormati. Prinsip tersebut dinamakan prinsip stare decisis. Awalnya prinsip ini tidak dianggap mengikat secara formal, namun lambat laun menjadi mengikat secara formal. Prinsip stare decisis ini sampai sekarang masih menjadi tulang punggung hukum di Inggris. Tidak pernah diundang-undangkan, tapi dikembangkan dengan praktik di pengadilan-pengadilan. Ketika tidak ada aturan yang dijadikan undang-undang, prinsip ini menjadi prasyarat bagi setiap sistem hukum yang ingin melindungi prediktabilitas dan respek terhadap the rule of law, dan dipakailah prinsip stare decisis ini menjadi sebagai pegangan sistem hukum di Inggris. Karena dalam sistem common law di Inggris, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena berlaku prinsip stare decisis tadi. Prinsip ini mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim yang sudah ada sebelumnya. Nah, mungkin karena pengadilan atau peraturan yang ada itu bersumber dari adat dan istiadat dan kebiasaan di masyarakat yang sudah direkonstruksi dan dikembangkan, maka hukum tersebut dapat dengan mudah dapat memudahkan masyarakat mematuhinya, karena adat dan kebiasaan tersebut hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dan ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Seperti itu. Untuk pertanyaan poin pertama, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Apifah yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, poin kedua akan disampaikan oleh Alfiani. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab poin kedua dari pertanyaan Lulu Ervina. Yang kedua, itu bagaimana Inggris sebagai negara monarki konstitusional dapat menciptakan keharmonisan pihak kerajaan dan parlementer. Pada dasarnya, monarki adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh kerajaan. Tapi kalau di Inggris menganut sistem monarki yang dimana kekuasaannya tidak mutlak dipegang oleh ratu. Ratu di sini adalah simbol yang diagungkan atau simbol sistem monarki yang dianut Inggris. Tapi ratu di sini tidak boleh ikut campur dalam kebijakan politik dan tidak punya kekuatan dalam pemerintahan. Itulah mengapa kebijakan politik di Inggris selalu dilakukan oleh Perdana Menteri. Jadi roda pemerintahannya itu dibebankan oleh
Perdana Menteri. Dalam sistem monarki konstitusional, raja dan ratu diberikan tempat terhormat namun tidak mempunyai kekuatan politik. Monarki konstitusional ini memperkecil peranan raja atau ratu di bidang politik dan memperbesar kekuasaan Perdana Menteri dan Parlemen. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memiliki menteri-menteri dalam kabinetnya. Selanjutnya, kabinet itu membentuk kebijakan pemerintah yang akan ditawarkan kepada parlemen sebagai rancangan peraturan. Lalu, Inggris ini terkenal sebagai negara demokratis, tapi tetap menghormati kerajaan. Sehingga hal ini menciptakan hubungan yang harmonis antara kerajaan dan parlemennya. Dalam sistem monarki konstitusional, kerajaan diberikan tempat terhormat. Yang dimana raja dan ratu itu menghormati peraturan-peraturan yang dibentuk oleh parlemennya, lalu dari pihak pemerintahannya menghormati kerajaan, sehingga tercipta keharmonisan antar keduanya, gitu, sudah saling menghormati. Sekian dari saya, jawaban dari poin kedua. Terima kasih kepada Alfian yang telah menyampaikan jawabannya. Untuk Lulu, apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, masyarakatnya bisa teratur karena sudah terbiasa dengan peraturan yang sebelumnya. Terus, sistem konstitusi monarki di Inggris ini, kerajaan diberikan tempat yang terhormat, tapi tidak ikut campur tangan dalam parlementer, begitu. Apakah ada pertanyaan yang sama atau ada yang ingin menambahkan? Dari kelas B tidak ada. Dari kelas C ada nggak? Dari kelas C tidak ada. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Nadira Firtina. Pertanyaannya yaitu, apakah korupsi salah satu tindakan penyimpangan konstitusi? Lalu, bagaimanakah untuk mengurangi korupsi yang banyak ditemukan di kalangan pemerintah? Yang akan menjawab pertanyaan dari Nadira adalah Dian. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nadira. Korupsi termasuk dalam konstitusi. Adapun untuk mengurangi korupsi ataupun pencegahan korupsi harus dilakukan sejak sedini mungkin. Pendidikan anti korupsi harus dilakukan kepada semua orang untuk menciptakan masa depan yang bebas korupsi. Menumbuhkan rasa malu dalam menikmati hasil korupsi juga perlu dilakukan. Namun yang pasti adalah hukuman yang seberat-seberatnya bagi para koruptor. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, hukum paling berat yaitu hukuman pidana mati atau kurang 20 tahun penjara dan denda 1 miliar. Meskipun sekarang hukuman untuk para koruptor terbilang cukup berat, tetapi itu tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan korupsi juga. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Nadira? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang sama atau ada yang ingin menambahkan?
Dari kelas B ada pertanyaan tentang korupsi, tapi di kelas B itu lebih spesifik ke kasus korupsi yang di Hambalang. Oh ya, kalau izin moderator, kalau misalnya dari kelompok kelas B, izin menambahkan bagaimana? Silahkan. Untuk pertanyaan terkait korupsi dari kelompok 2 kelas B akan dibahas oleh Nurul. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan dari Amalia yang masih berkaitan dengan kasus korupsi dalam konstitusi. Pertanyaan dari Amalia yaitu, apa sanksi yang diberikan kepada para pejabat korupsi Hambalang tersebut? Dan menurut kalian, apakah sanksi terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia dapat menimbulkan efek jera? Jawabannya yaitu, sanksi yang diberikan kepada para pejabat korupsi Hambalang yang pertama pada terdakwa Andi di 400 juta bulan kurungan dan dalam kasus, dan yang kedua kepada mantan Kepala Biro Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Deddy Kusdinar yang divonis 6 tahun penjara dan denda senilai 100 juta rupiah dengan subsidi 3 bulan kurungan penjara. Selain itu juga dihukum membayar uang pengganti senilai 300 juta rupiah. Dan yang ketiga ada terdakwa Anas Urbaningrum yang diberikan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebanyak 300 juta rupiah dengan subsidi 3 bulan kurungan dan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebanyak 57,592 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Dan yang keempat, hukuman pada mantan Kepala Divisi Konstruksi IPT Adikarya yaitu Teguh Bagus Muhammad Nur yang dipidana 6 tahun penjara dan denda senilai 300 juta rupiah. Lalu untuk jawaban dari poin kedua yaitu, menurut pendapat kelompok kami, sanksi yang diberikan terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dapat menimbulkan efek jera. Hal ini dilihat dari banyaknya terdakwa korupsi yang dijatuhi hukuman pidana penjara, namun angka tindak korupsi di Indonesia bukannya menurun, tetapi terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu faktor yang mendorong terus meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia adalah hukuman yang dijatuhkan hakim bagi para koruptor di Indonesia yang masih relatif ringan. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan sanksi bagi tindakan korupsi di Tiongkok yang dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak perilaku korupsi dengan memberikan hukuman mati bagi pelaku yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara dengan 215 juta rupiah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para koruptor tampak tidak merasa jera dengan sanksi pidana yang dijatuhkan karena hukuman pidana yang diberikan di Indonesia masih tergolong ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Seperti itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih yang sudah menjawabnya. Dari kelas C, apakah ada pertanyaan yang sama? Dari kelas C ada pertanyaan yang sama dan akan dibahas oleh Ilmanul Azizah. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Rizky Moyona, yaitu tentang pertanyaannya, konstitusi itu kan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Nah, apakah maraknya korupsi pada pemerintah itu diakibatkan karena tidak pahamnya konstitusi atau bagaimana? Jawabannya, Ketua MK atau Mahkamah Konstitusi Arief Hidayah menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab maraknya
korupsi masih sering terjadi. Sementara itu, pemerintah diminta mengetatkan peraturan penerbitan Baik, kenapa diam? Coba lanjut. Baik, mungkin saja itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelas B. Oke, sebelum diserahkan saya potong dulu di sini ya. Akan saya luruskan dulu mengenai pemahaman materi tentang konstitusi. Tadi pertanyaan mengenai kasus korupsi ya. Sebenarnya kalau berbicara penegakan korupsi itu ya itu bagian dari penegakan hukum yang lebih tepatnya nanti akan dibahas di bab penegakan hukum ya. Kan hukum nanti dimensinya sangat luas. Hukum pidana umum, pidana khusus, pidana militer gitu kan. Jadi kalau berbicara konstitusi, bedakan ya antara konstitusi itu kalau di kita undang-undang dasar kan ya. Di hukum yang tertinggi yang mengatur bagaimana kekuasaan ya. Adapun masalah korupsi yang diatur dalam undang-undang tipikor yang kemarin direvisi ya, di mana KPK semakin dilemahkan, itu adalah bagian dari hukum di bawah konstitusi. Bukan salah tapi kurang tepat gitu ya dalam menarik masalah berbicara masalah hukum tertinggi, kemudian Anda mengaitkan masalah kasus korupsi. Memang ada hubungannya gitu kan. Hubungannya ketika misalnya tadi Mahkamah Konstitusi yang bertugas mengawal semua undang-undang ya, termasuk undang-undang korupsi agar tidak terjadi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat gitu kan. Jadi apakah undang-undang korupsi itu sesuai nggak sih dengan Undang-Undang 45 ya, kalau bicara konstitusi itu bandingannya ke sana gitu ya. Jadi kalau bahasan mendalam mengenai kasus korupsi itu galiannya nanti di bab penegakan hukum. Jadi bedakan ya kalau nanti ada yang salah menginterpretasikan. Jadi beda antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Ya. Kalau berbicara konstitusi itu berbicara undang-undang dasar 45 dari pembukaan sampai ke pasal-pasal batang tubuhnya. Yang dimana diatur mengenai beberapa hal ya. Ini yang di belakang saya kan tugas-tugas dari lembaga-lembaga presiden mengatur bagaimana tata cara kerja presiden, masa jabatan presiden gitu kan. Bagaimana cara presiden bekerja, hubungannya dengan lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Itu yang kiranya kalau berkaitan dengan kasus-kasus konstitusi ya. Jadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat yang di lembaga tinggi ini. Ya. Bukan di ranah-ranah yang di bawah Undang-Undang 45. Coba lanjut dulu dengan pertanyaan yang lain ya. Jadi kalau nanti ada yang harus saya luruskan, akan saya luruskan. Silakan. Baik, untuk selanjutnya diskusi akan dilanjutkan oleh kelompok 2 dari kelas B. Sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neng Tria Mutia Kurniasari. Saya dari kelompok 2 kelas B sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dari kelas B. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Ardelin, kedua Anissa, yang ketiga saya sendiri Neng Tria, dan yang keempat Nurul Fitri Mubarakah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Amalia Augustina tentang korupsi ini sudah dibahas oleh Nurul Fitri tadi di bagian kelas A. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Ferry Kapuri. Izin bertanya, sebelumnya disampaikan bahwa ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Berarti bagaimanakah bentuk atau perwujudan dari konstitusi yang tidak tertulis tersebut? Terima kasih kepada Ferika yang sudah bertanya. Jawaban dari pertanyaan Ferika akan dijawab oleh Ardelin. Kepada Ardelin, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ferika Puri. Pertanyaannya, bagaimana perwujudan dari konstitusi yang tidak tertulis? Jadi jawabannya itu, konstitusi yang tidak tertulis adalah peraturan dasar yang muncul dan dipelihara dalam praktik administrasi negara, walaupun sifatnya itu tidak tertulis. Sifat-sifatnya yaitu praktik yang berulang dan diawetkan dalam praktik administrasi negara, tidak bertentangan dengan konstitusi, dapat diterima oleh masyarakat, menjadi pelengkap yang tidak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk contohnya, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Menurut pasal 37 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan semua keputusan MPR diambil dengan suara mayoritas, namun sistem ini tidak memiliki semangat kekerabatan sebagai kepribadian bangsa. Jadi di dalam praktik administrasi negara, itu selalu ada upaya untuk melakukan musyawarah dan selalu berhasil. Jadi pemutusannya itu lewat diskusi. Jadi untuk kesimpulannya, konstitusi yang tidak tertulis adalah hal yang tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun bisa membantu jalannya praktik administrasi negara. Seperti itu jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ardelin yang sudah memberikan jawabannya. Saya kembalikan kepada Ferry Kapuri untuk tanggapannya, apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, terima kasih Ardelin. Baik, terima kasih kepada Ferry Kapuri. Kemudian, apakah dari kelas A dan kelas C ada pertanyaan yang sama atau ada yang ingin ditanggapi? Saya izin menanggapi, boleh? Boleh, Amalia, silahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Agustina Sandia dari kelas B. Izin menanggapi, kalau konstitusi yang tidak tertulis di Indonesia, contohnya seperti apa ya? Terima kasih. Baik, Amalia. Jadi tadi untuk contoh konstitusi yang tidak tertulis itu seperti pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, itu termasuk salah satu konstitusi yang tidak tertulis. Jadi itu kan membantu MPR untuk mengambil keputusan. Itu juga disebutkan di dalam pasal. Jadi untuk mengambil keputusan itu, untuk jalannya administrasi negara itu harus melakukan yang namanya musyawarah atau mufakat. Baik, terima kasih Ardelin. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi kembali dan bertanya kembali terkait pertanyaan dari Ferika? Jika tidak ada, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya.
Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Nanda Unvita. Izin bertanya, pada menit ketiga lebih 46 detik dikatakan salah satu nilai dari konstitusi adalah nilai semantik. Jelaskan maksud dari nilai semantik itu, lalu siapa yang dikatakan penguasa dalam hal tersebut, dan mengapa hanya untuk kepentingan penguasa saja. Sebelumnya terima kasih kepada Nanda yang sudah bertanya. Pertanyaan Nanda akan dijawab oleh Anissa Sucia. Kepada Anissa Sucia, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Yang pertama adalah maksud dari nilai semantik, yaitu nilai konstitusi yang bersifat semantik ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi pada kenyataannya hanya sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusinya tetap berlaku, namun hanya untuk formalitas semata dan digunakan dalam menjalankan kekuasaan politik. Tetapi dalam praktiknya terdapat penyelewengan sehingga konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Dan yang kedua, siapa yang dikatakan penguasa? Pada penguasa di sini ialah yang mempunyai kekuasaan paling tinggi, yaitu pemerintahan. Dan mengapa hanya untuk kepentingan penguasa saja? Karena untuk memobilisasi kekuasaan, yaitu menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan politik. Contohnya saja pada Undang-Undang 1945, pada zaman Orde Baru dan Orde Lama. Pada waktu itu berlaku secara hukum, tetapi dalam praktiknya keberlakuan itu semata-mata hanya untuk kepentingan penguasa saja, dengan dalih untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga contoh konstitusi Weimar di Jerman yang demokratis, tapi pada kenyataannya yang diperlakukan adalah sistem otoriter. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa Sucia yang telah memberikan jawabannya. Kepada Nanda Unvita, apakah jawaban dari Anissa Sucia sudah cukup atau ada yang ingin ditanggapi dan ditanyakan kembali? Sudah cukup, terima kasih. Ya, untuk pemateri kelas A dan kelas C, apakah ada pertanyaan yang sama? Dari kelas A tidak ada. Dari kelas C tidak ada. Baik, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanggapi dan ditanyakan kembali terkait pertanyaan ini? Jika tidak ada, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang keempat yaitu dari 4 Siti Fatimah, izin bertanya, mengenai konstitusi terkait pernyataan dari Mahfud MD, konstitusi itu bisa dilanggar demi kepentingan rakyat, di mana pernyataan tersebut mengundang banyak asumsi negatif dari masyarakat. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mahasiswa atau rakyat menyikapi pernyataan tersebut agar tidak menyalahgunakan pernyataan mengenai konstitusi tersebut? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada 4 yang sudah bertanya. Pertanyaan dari 4 akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan 4 ini mengacu kepada video dari Kompas, yaitu Profesor Mahfud MD yang diwawancarai oleh TV Kompas. Nah, dalam wawancara ini, Prof. Mahfud menyatakan bahwa konstitusi itu bisa dilanggar. Nah, kita sebagai mahasiswa yang berpendidikan sudah seharusnya mencerna semua hal dengan ilmu. Dengan adanya pernyataan dari Prof. Mahfud MD ini, jika kita hanya membaca dari judul, maka akan berpersepsi buruk dan mengartikan bahwa konstitusi itu bisa dilanggar dengan cara apapun. Tapi, jika kita menonton video penjelasannya sampai habis dari Prof. Mahfud ini, beliau menjelaskan bahwa konstitusi bisa dilanggar untuk keselamatan rakyat, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk keselamatan rakyat. Pernyataan ini juga didukung dengan dalil Salus Populi Supreme Lex yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Contohnya dari video ini ada salah satu contoh, yaitu ketika Gunung Merapi erupsi, warga sekitar dipaksa pindah oleh gubernurnya.
tetapi warga pasti ada yang mau dan juga ada yang tidak mau pindah. Pemaksaan pemindahan tempat tinggal itu melanggar pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh diganggu untuk memilih tempat tinggalnya ataupun meninggalkan tempat tinggal. Nah, Bapak Gubernur ini tetap memaksa rakyatnya untuk pindah karena meskipun melanggar konstitusi, karena ini untuk keselamatan rakyatnya juga, begitu seperti itu. Kemudian cara mahasiswa selain mencerna dengan pelan-pelan dan sebaik mungkin, ada juga hal-hal yang harus dilakukan jika yang dimaksudkan keselamatan rakyat itu dapat diterima oleh akal pikiran manusia yang tentunya harus benar-benar untuk keselamatan rakyat. Kemudian pemerintah juga harus memfasilitasi rakyat dengan sebaik mungkin, maka kita harus mengikuti arahan pemerintah. Kemudian jika ada pernyataan seperti ini yang viral di sosial media, kita sebagai mahasiswa utamakan membaca dan menonton video itu, menonton video berita sampai beres dan jelas agar tidak terjadi salah persepsi. Kemudian sebenarnya intinya itu konstitusi tidak boleh dilanggar dan hanya bisa dilanggar ketika keadaan negara darurat. Seperti itu jawaban dari saya. Kepada 4, apakah jawaban dari saya sudah cukup atau ada yang ingin ditanggapi dan ditanyakan kembali? Sudah cukup jawabannya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada 4. Kemudian apakah dari kelas A dan kelas C pemateri, apakah ada pertanyaan yang sama? Dari kelas A tidak ada. Dari kelas C. Nah, iya. Selanjutnya, apakah rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan dan ditanggapi terkait pertanyaan ini? Oke, biar membuka wawasan ya bagi teman-teman semua. Ini pertanyaan antara 2 dan 3 ini pertanyaan yang... Jika tidak ada, maka akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Zulfa Robiatul, izin bertanya. Sebentar. Dengan banyaknya kasus konstitusi saat ini, bagaimana tanggapan kalian terhadap masalah tersebut dan bagaimana cara kalian sebagai mahasiswa menyikapi hal tersebut? Aduh. Mohon maaf Bapak, apakah tadi Bapak ingin menyampaikan sesuatu? Agak lebih santai itu ya penyampaian ininya, tidak perlu mengejar jawaban ini. Tapi sebenarnya ini pertanyaan nomor 2 dan 3 ya, yang barusan tentang nilai semantik, tentang bagaimana masalah pernyataan mengenai konstitusi itu boleh dilanggar. Jadi tolong jangan terlalu normatif gitu ya. Maksud saya kenapa saya mengajukan berbasis kasus gitu ya. Misalnya kalau Anda mau bikin tagline pun dalam kelompok misalnya kasus A ya dalam tinjauan konstitusi di Indonesia misalnya. Itu kan bisa lebih menarik ya. Ini bekal untuk kelompok-kelompok berikutnya ya untuk presentasi. Coba Anda menusuk ke permasalahan yang terjadi gitu ya ketika Anda berbicara, jangan dibatasi oleh hal-hal yang normatif seolah-olah kita itu takut akan permasalahan. Sebenarnya di kita ini banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang pernah dilakukan. Biar jelas, biar lebih terang. Coba ambil sambil browsing ya. Zaman Orde Lama misalnya. Ini ada kan menyatakan boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Nah, pernah ada peristiwa apa yang terjadi di kita di Indonesia misalnya sampai terjadi pelanggaran konstitusi demi keadaan darurat itu, demi rakyat itu. Contohkan aja, beberkan aja misalnya gitu kan. Biar jelas gitu kan. Karena memang di kita ini sudah sering terjadi. Bahkan kalau Anda lihat kan di dalam materi juga banyak perkembangan konstitusi di kita itu. Jangankan dilanggar ya, diganti saja pernah kan di kita itu. Bicarakan aja gitu ya. Jadi jangan terlalu teoretis gitu kalau menurut saya gitu ya. Terlalu normatif ya. Apa misalnya? Pada zaman Soekarno begini, pada zaman Soeharto begini. Pada zaman setiap rezim itu ada masalah yang berkaitan dengan hal ini gitu kan.
Itu yang terjadi di kita, karena mengatur kehidupan ketatanegaraan ya, konstitusi itu. Jadi berbicara di kelas permasalahan yang tadi di kelas tinggi, itu kan. Dan pada akhirnya rakyat pun nanti akan menemukan jalannya sendiri kan untuk memberikan pembenahan terhadap negara, gitu kan. Jadi jangan sebatas bahwa rakyat hanyalah sebatas warga negara ya, tanpa adanya permasalahan yang sering terjadi di kita. Coba Anda buka ya, informasi-informasi sejarah ya, bahkan di dalam mata kuliah Pancasila kan saya sudah sering menerangkan ya, bagaimana pergantian rumusan dasar negara ya. Itu kan satu paket ya. Dasar negara itu satu paket dengan konstitusi, dengan undang-undang dasar. Silakan lanjut dulu ya, sambil yang lainnya bisa menanggapi gitu ya. Sambil browsing-browsing, karena sambil belajar sambil browsing nih. Orde lama ada apa nih? Kenapa ada orde lama nih? Kenapa orde lama bisa melanggar konstitusi? Ada peristiwa apa saat itu? Ya, silakan lanjut lagi ya. Baik Pak, izin menanggapi Pak yang terkait Bapak tadi bilang yang Bung Karno itu, yang saya tonton dari video ini yang dari Prof. Mahmud, beliau mengatakan bahwa Bung Karno itu kan mengeluarkan dekret presiden. Bukan Mahmud, Mahmud Mama Mahmuda. Mahfud, astagfirullah. Prof. Mahfud ini mengatakan beliau bahwa Bung Karno kan mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang kata beliau itu melanggar konstitusi karena dekret presiden itu membubarkan konstituante hasil pemilu. Sedangkan kan konstituante ini untuk merumuskan undang-undang, tetapi Bung Karno ini membuat dekret untuk yang melanggar konstituante, dan ternyata dekret ini tujuannya untuk apa sih, agar rakyat itu tidak terpecah belah. Kemudian Bung Karno juga mengatakan bahwa dekret ini untuk menyelamatkan rakyat daripada rakyat pecah karena konstituante, maka dibuatlah dekret. Apakah itu benar Pak dan berhubungan dengan konstituante ya? Ya itu, tapi harus dikaji. Ya ini yang belum saya nampak dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan pun belum ada mengarah ke, ini kan cuma satu materi, ini sebenarnya materi untuk 2 pertemuan ya, bab konstitusi ini. Tapi dari semua pertanyaan dan bahasan kebanyakan secara umum dan normatif. Sebenarnya Anda bisa aja mengkaji tentang bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia. Ya, Orde Lama itu memang seperti itu, ya ada pelanggaran ya. Dari awalnya pun melanggar, terus dilanggar. Bandingkan dengan masa Orde Baru, kan Orde Lama, Orde Baru, kemudian kenapa tiba-tiba muncul reformasi misalnya? Ada apa dengan reformasi? Pada saat masa reformasi dibagaimanakan nih konstitusi kita, hukum dasar kita. Coba Anda saya bukan hanya ke Neng Tia, tapi juga ke semuanya ini ya, untuk berpikir ya gitu. Maka sambil browsing, sambil baca-baca itu nggak masalah ya. Anda kan dimudahkan oleh teknologi. Kalau zaman saya dulu kalau presentasi seperti ini bingung kan gitu. Kalau kita nggak membaca buku dari awal, nggak ada Google, nggak ada apa gitu. Kalau Anda kan sangat mudah ya untuk memahami hal ini. Silakan lanjut lagi. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya Pak. Lanjut saja ke pertanyaan yang terakhir dari kelompok 2 kelas B. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir yaitu dari Zulpah Robiatul. Mohon maaf Tipo. Izin bertanya, dengan banyaknya kasus konstitusi saat ini, bagaimana tanggapan kalian terhadap masalah tersebut dan bagaimana cara kalian sebagai mahasiswa menyikapi hal tersebut? Tanggapan dari kami akan diwakilkan oleh saya. Tentunya kami merasa sedih dan juga bingung sebenarnya dengan munculnya terus-menerus permasalahan dan pelanggaran terhadap konstitusi. Sudah sering terjadi kasus pelanggaran konstitusi, meskipun sudah ada sanksi dan evaluasi, tetap saja banyak pelanggaran yang dilakukan sampai saat ini. Kemudian orang Indonesia itu, terutama pejabat-pejabat pemerintah, sangat pintar, banyak ilmunya sampai tak terhingga, tetapi kadang seseorang itu bisa saja tidak jujur dan sering ditutupi oleh kekuasaan dan kesenangan pribadi untuk melanggar dan menyebabkan kasus baru.
Kemudian lemahnya hukum juga yang bisa diakali dan dibeli dengan uang, membuat permasalahan dan pelanggaran konstitusi terus ada, karena mereka yang memiliki banyak uang tidak khawatir akan dihukum dan sehingga para pelaku tidak pernah takut dan jera. Kemudian cara kita sebagai mahasiswa menyikapi hal tersebut, tentunya yang pertama kita harus menjadi orang yang menaati aturan dan konstitusi. Yang kedua, kita harus menjadi contoh masyarakat dan menaati hukum dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian mahasiswa menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyampaikan kebijakan dan aturan yang perlu ditaati dan perlu dihindari. Kemudian selalu kuat iman terhadap lingkungan yang kurang baik dan kurang mendukung terhadap kebenaran. Intinya menanamkan kesadaran hukum yang dimulai dari hal kecil karena akan memberikan pengaruh yang besar di masa depan. Pemerintah masa depan berada di tangan mahasiswa saat ini. Apabila mahasiswa sudah paham aturan konstitusi dari saat ini, maka konstitusi di Indonesia di masa depan akan semakin lebih baik lagi. Seperti itu jawaban dari saya. Kepada Zulfa, apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, terima kasih Neng Tia atas jawabannya. Baik, apakah dari kelas A dan kelas C ada pertanyaan yang sama atau ada yang ingin ditanggapi? Dari kelas A tidak ada. Kelas C. Saya anggap tidak ada. Jika tidak ada, apakah dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada, pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 2 kelas D sudah habis. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 2 kelas B. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kelas C. Terima kasih kepada moderator kelas B yang sudah mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat kepada Bapak Adi selaku dosen di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga kepada teman-teman. Kami dari kelompok 2 kelas C akan menjawab dan membahas pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dari awal sampai akhir dan juga yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada dari Saudari Olga. Izin bertanya, dalam menit kedua, lebih 29 detik dijelaskan mengenai konstitusi dalam arti sempit maksudnya seperti apa? Karena di sana tidak dijelaskan mengenai konstitusi sempit dan hanya menjelaskan kodifikasi saja. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Saudari Olga akan disampaikan oleh saya sendiri. Konstitusi secara sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar yang berarti sebuah dokumen lengkap tentang aturan dasar negara. Anggapan itu juga muncul karena pengaruh paham kodifikasi. Paham kodifikasi memiliki pengaruh besar dalam pembentukan perundang-undangan. Kodifikasi juga menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan juga kepastian hukum. Konstitusi yang ditulis disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan dari situlah anggapan konstitusi sama dengan undang-undang muncul. Bagaimana Saudari Olga, apakah dapat dimengerti atau
Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, persilakan. Langsung saja, mungkin Saudari Olga jaringannya tidak stabil. Langsung saja pertanyaan kedua dari Fadilah yang sudah tadi dijelaskan oleh Ilma Nur Azizah terkait korupsi. Langsung saja pertanyaan ketiga dari Tahirah Sakinatun Nisa. Izin bertanya, mengapa setiap negara harus mempunyai landasan konstitusi? Terima kasih. Pertanyaan Tahirah Sakinatun Nisa akan dijelaskan oleh Khalifah Nurul Afgani. Kepadanya saya persilakan. Izin menjawab dari pertanyaan Tahirah. Karena konstitusi adalah sebuah pedoman dan aturan hukum yang mengikat suatu bangsa. Jika negara tidak mempunyai konstitusi, maka negara mungkin akan kacau. Negara itu ibarat organisasi yang harus ada, yang mengkoordinir supaya pelaksananya dapat terorganisir. Bangsa Indonesia berajas Pancasila, jadi peraturannya berdasarkan falsafah Pancasila yang dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar. Jadi sebagai warga negara kita harus tunduk pada konstitusi yang kita miliki. Jika semua warga negara maka mungkin lebih terbentuknya negara, yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan konstitusi merupakan hal yang pokok, yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan lagi. Nah, beberapa unsur berdirinya suatu negara, yakni adanya pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah, dan lain. Untuk tujuannya dibentuk konstitusi itu untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan pada moderator. Bagaimana Saudari Tahirah? Apakah dapat dimengerti jawabannya? Dan juga kepada teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Dari saya dapat dimengerti. Terima kasih atas jawabannya.
Baik, pertanyaan dari Taira sudah dijawab dan itu merupakan pertanyaan terakhir dari kelas C. Sekian pembahasan diskusi dari kelas C. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba masing-masing kelompok ya, ujian pertama nih untuk kelompok 1, 2, untuk kelompok 2 kelas A, B, dan C untuk menanggapi dulu pertanyaan dari Amalia di room chat ya. Dan Anda boleh sambil memperhatikan, sudah nampak Kak screen dari saya, screen share? Sudah terlihat Pak. Sudah Pak. Oke, jadi kita akan memahami ya bagaimana itu hukum dasar atau konstitusi yang ada di Indonesia yang saat ini gitu ya, itu adalah Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45 ini merupakan sekaligus juga hari konstitusi ya. Kalau Anda mungkin sering mendengar peringatan setiap tanggal 18 Agustus adalah hari konstitusi. Jadi sehari setelah kemerdekaan kita memiliki konstitusi bersamaan dengan pengesahan Pancasila kan, batang tubuh Undang-Undang 45 dan lain-lain. Menunjukkan syarat berdirinya sebuah negara ya. Jadi ini menempati tempat tertinggi ya dalam tata urutan perundang-undangan ya. Membawahi TAP MPR, undang-undang,
Perpu, PP, Perpres, Permen, dan Perda mungkin di bawahnya. Ya, jadi hukum yang norma dasar ya, Stat Grand Gesetz atau juga Grundnorm ya, atau norma dasar. Jadi itu yang dimaksud. Jadi apa yang diaturnya pun adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ketatanegaraan. Nah, namun undang-undang yang berlaku sekarang juga ini memiliki beberapa perubahan ya yang dilakukan pada era reformasi atau yang disebut dengan amandemen. Dan amandemen sendiri sebenarnya ini merupakan adendum ya ataupun sisipan dari konstitusi yang asli tetap berlaku. Jadi kita ini di reformasi ini hanyalah bersifat adendum ya, sama dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi bukan mengganti total konstitusi ya di reformasi. Walaupun kalau Anda membuka sejarah, kita pernah memiliki beberapa kali pergantian konstitusi ya. Jangankan dilanggar sebenarnya ya atau dirubah, diganti pun pernah gitu kan di masa sejarah Republik Indonesia. Oke. Ada juga yang pembaharuan ya, ini beberapa jenis amandemen. Ini hanya pengetahuan tambahan ya tentang bagaimana secara filosofis kita merubah Undang-Undang Dasar 45 dan hasil-hasilnya. Ya, hasilnya adalah yang sekarang Anda rasakan. Mungkin yang paling nampak Anda rasakan dalam kehidupan ketatanegaraan adanya pemilu presiden langsung. Ya. Kan baru 2 presiden ya yang dipilih langsung itu. Pak SBY dan Pak Jokowi, yang selainnya kan nggak dipilih langsung. Itu kan buah dari adanya perubahan konstitusi. Membatasi masa jabatan ya, dulu bisa beberapa kali dipilih kan, yang dipraktekkan oleh Pak Harto itu beberapa kali terpilih menjadi presiden. Kalau Bung Karno tadi dikatakan juga adalah bagaimana Bung Karno itu melanggar total ya, sama sekali Undang-Undang Dasar tidak ada yang dilakukan dengan baik oleh Bung Karno. Walaupun tadi alasannya darurat ya. Ini juga harusnya menjadi perdebatan ya, perdiskusian kita di kuliahan bab konstitusi ini. Sambil nanti Anda, kenapa dengan Gus Dur? Tadi kan kalau salah saya baca Gus Dur ya, pertanyaan dari siapa tadi, Amelia itu ya. Ini juga berkaitan dengan konstitusi, karena Gus Dur salah satu presiden yang pernah dijatuhkan oleh MPR ya. Karena salah satu tugas MPR adalah dulu itu memilih, melantik presiden. Kalau sekarang melantik saja ya. Gus Dur dulu memang dipilih oleh MPR ya. Dan pada saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, amandemen sedang dilakukan ya. Jadi belum ada kewenangan MPR masih tertinggi. Nanti dilihat ya. MPR itu menduduki tempat tertinggi nih. Kalau Anda lihat di belakang saya yang menjadi background saya, ini adalah sistem ketatanegaraan sebelum dirubah amandemennya yang nampak di atas. Jadi MPR sangat luas kekuasaannya, kan tertinggi ya, sejajar dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi DPR presiden di bawah MPR. Tapi kan Soekarno lebih hebat, ternyata seorang presiden saja bisa membubarkan undang-undang, bisa mengganti undang-undang, bisa mempengaruhi MPR dan mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup. Itu perubahan total oleh pelanggaran total oleh Soekarno ya. Jadi jangan tabu ya kita berbicara masalah kehidupan yang pernah terjadi, bukan fitnah atau bukan hoax ya, ini berbicara ranah ilmiah. Jadi ngomong lugas aja ya di ranah kelas seperti ini. Banyak sekali sebenarnya ya pasal-pasalnya, dari 37 pasal menjadi 73 pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 asli dan perubahan. Kita lihat perubahan kedua ya. Ada 4 kali sidang ya. Perubahan ketiga tahun 2021 ya. Berapa coba hal-hal yang dirubah? Perubahan keempat. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang Anda menjadi bahasan Anda karena kan menyangkut kehidupan presiden, DPR, MPR, menyangkut hukum, kan ada juga pasal 27 ada hukum, ada HAM,
ada kebebasan berserikat, berkumpul, ada pendidikan, ada kesehatan. Banyak hal sebenarnya yang ada tentang fakir miskin, anak telantar. Itu bahasan-bahasan konstitusi ya. Cuma kalau Anda mau mengkaji masalah misalnya fakir miskin, anak telantar dipelihara oleh negara. Benar nggak negara memelihara fakir miskin, memelihara anak telantar? Itu kan tugas negara, gitu kan? Anda boleh dikaji itu sebenarnya dari diskusi-diskusi di bab ini. Misalnya anak telantar, fakir miskin dikuasai oleh negara misalnya. Anda lihat fakta-fakta di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan? Sudah mampukah negara kita memelihara fakir miskin? Ini kan nah, tadi ya bahwa di kita untuk menjaga adanya salah satu buah dari adanya amandemen adalah ada lembaga yang menjaga konstitusi agar tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Jika ada pelanggaran oleh penguasa, ya tidak serta-merta penguasanya diganti. Kayak kasus Gus Dur kan, Gus Dur dan Habibie itu kan, Soekarno juga mungkin ya, karena dia dijatuhkan oleh sidang umum oleh korbannya sidang istimewa MPR, Bung Karno, Habibie dan Gus Dur. Langsung ditanyakan, hei kamu kenapa? Silakan kamu berpidato untuk menyampaikan pertanggungjawaban kamu. Ada masalah misalnya. Kalau tidak puas MPR-nya ya udah bisa diganti, bisa dipecat presidennya dalam tanda petik gitu ya oleh MPR. Nah sekarang tidak seperti itu. Kalau misalnya yang salahnya adalah undang-undang tadi, masalah undang-undang tipikor misalnya, kok sekarang undang-undang korupsi kok seperti ini? Gak puas nih presiden mengesahkan undang-undang tipikor yang KPK semakin lemah. Tidak puas nih kita presiden memutuskan omnibus law tentang cipta kerja. Tidak serta-merta kita meminta Pak Jokowi mundur kalau sekarang. Bisa aja ada uji materi undang-undangnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar lah yang disebut dengan konstitusi. Banyak undang-undang ratusan ya. Bahkan mungkin ribuan dengan aturan-aturan yang lainnya. Banyak yang bermasalah kita adukan ke sini. Ini salah satu imbas dari memutuskan pendapat kalau nanti misalnya ada impeachment ataupun pemakzulan pada presiden seperti yang dialami oleh Gus Dur, oleh Habibie, ya, oleh Soekarno. Ya, di sini sekarang ada keputusan lebih rumit sekarang. Karena kenapa lebih rumit? Karena memang presidennya langsung dipilih rakyat, gitu kan? Bukan dipilih MPR. Sehingga prosesnya cukup panjang untuk mengimpeach presiden itu. Walaupun ada peluang ya, Pak Jokowi juga tidak serta-merta bisa lolos dari impeachment, bisa aja. Selama mungkin pelanggaran lebih dari ini, lebih dari sekedar menyalahgunakan atau membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan negara. Kalau dia misalnya mengkhianati negara, ya terbukti melakukan apa yang dikira layak untuk dimintakan pendapatnya oleh DPR, hak interpelasi ya, itu boleh dilakukan impeachment ya. Dan itu pernah terjadi sekali lagi ya di masa-masa presiden sebelumnya. Ini terlalu panjang ya. Nah, jangankan saya bilang dirubah, diganti saja pernah ya. Kita baru aja merdeka 5 tahun, tiba-tiba menjadi undang-undang. Nah, ini ya. Mulai Undang-Undang 45, kita pernah berlaku Undang-Undang Dasar RIS ya nih, Konstitusi RIS. Ini yang pertama kali berlaku 18 Agustus sampai 27 Desember 49, Undang-Undang Dasar. Tiba-tiba menjadi RIS ya. Karena kan berubah juga bentuk negara kan. Ketika agresi militer ada pencampur tangan Belanda ya kalau di RIS ini. Sebelah. Kemudian kita kembali lagi ke undang-undang yang asli di tahun 50. Setelah RIS kita berganti menjadi kembali ke NKRI, tapi undang-undangnya tidak kembali ke sini, tapi menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 50. Yang 50 ini ya oleh Orde Lama diinterpretasikan ya. Nah, dari 5 Juli 59 sampai Oktober
99 ini dilaksanakan oleh 2 presiden yang asli setelah dekret ya. Setelah UUD 50 kita ke Undang-Undang 45 dari 59 sampai 99, kurang lebih 40 tahun ya. Oleh 2 presiden, Orde Lama 6 tahun, yang tadi dikatakan banyak pelanggaran. Oleh Orde Baru 32 tahun. Juga Habibie juga ya. Tapi katakanlah yang paling pokok adalah 2 presiden yang sangat sentral menafsirkan Undang-Undang Dasar 45. Tadi kan untuk membatasi kekuasaan, biar tidak sewenang-wenang. Terus juga ada pertanyaan, kenapa jika seandainya negara itu tidak punya konstitusi, bagaimana? Tadi Anda bilang negara tidak akan tertata dengan rapi, akan kacau. Karena syarat berdirinya di sebuah negara adalah adanya konstitusi ya. De jure-nya ada hukum dasarnya. Karena satu paket berdirinya negara ya ada syarat hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar. Berarti kalau begitu, kalau tidak ada konstitusi berarti tidak ada negara, bukan negara berarti. Itu mungkin kerajaan. Karena yang berlaku di kerajaan adalah sabda raja gitu kan. Apapun perkataan raja adalah hukum bagi negara. Kalau di zaman monarki, ya, zaman feodalisme ya saya sebut, zaman feodal. Sekalipun sekarang masih ada kerajaan misalnya di negara-negara di dunia, Inggris, Belanda, mungkin juga di Asia juga, Asia Tenggara ya. Jepang juga kekaisaran kok, itu kan. Malaysia, kerajaan, sultanan, Brunei, Thailand, tapi adalah monarki konstitusional ya. Tetap si raja hanya sebuah simbol bagi negara. Untuk pemerintahan ada yang perdana menteri, ada yang presiden. Berarti ya udah gitu kan. Tapi kan di kita walaupun sudah negara modern tahun 45 sampai Pak Harto kurang lebih sampai 99 98, kenapa Pak Harto seperti raja ya, bisa berkuasa lama 32 tahun. Padahal kan ada undang-undang dasar. Soekarno juga kok ngapain juga Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Dia raja atau presiden kan gitu. Jadi sudah dari tadi alasannya memang betul, alasannya memang darurat gitu kan. Tapi kan pada akhirnya Soekarno pun harus menerima konsekuensi dari sikap-sikap yang terlalu diktatornya itu dengan adanya impeachment tadi ya. Dimintalah pertanggungjawaban oleh MPRS saat itu. Kasus yang paling besar adalah G30S PKI. Tidak puas MPR. Akhirnya digantilah oleh Pak Harto. Pertanyaannya, Pak Harto selama 32 tahun melanggar enggak? Kan sedang membahas batasan kekuasaan ya, membatasi kekuasaan. Sedangkan Soeharto berkuasa ya sangat lama ya, presiden terlama di Indonesia. Secara konstitusi itu dilanggar oleh Soeharto. Kan ada konstitusinya. Kira-kira apa ya coba yang dilanggar oleh Soeharto? Kalau Soekarno oke jelas. Dia diangkat oleh MPRS. Dekret saja itu sudah merupakan pelanggaran ya. Tapi kalau Pak Harto bagaimana? Dilanggar tidak oleh Pak Harto Undang-Undang Dasar? Dilanggar, Pak. Apa yang dilanggar? Pasal berapa? Tentang apa? Yang KKN, kolusi nepotisme-nya itu. Terbukti nggak Pak Harto melanggar KKN? Kan sampai di akhir-akhirnya dia disidik tidak selesai kasusnya. Tidak terbukti ya. Secara hukum Pak Harto tidak terbukti. Tentang masa jabatan saja, tentang masa jabatan misalnya dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya, sebelum diamandemen. Bahwa berkuasa selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi ya. Nah, ini yang ketika Soeharto ini ya menggunakan yang ini. Jadi di sini posisi Soeharto itu. Habibie juga di sini, Gus Dur di sini nih posisinya. Jadi ada lembaga tertinggi yaitu MPR. Nah, jika bermasalah maka MPR akan bertanya, akan melakukan impeach ke presiden ya. Pemakjulan istilahnya ya, bahasa-bahasa lainnya. Kalau sekarang kan sejajar ya, lihat. Pak Harto itu ya,
5 tahun dan dapat dipilih lagi. 5 tahun dipilih lagi. 5 tahun dipilih lagi. 5 tahun dipilih lagi. 5 tahun dipilih lagi. Ini nggak ada pelanggaran konstitusi. Walaupun dia berkuasa legal, formal. Jadi yang salah Soeharto atau apa yang salah coba? Atau yang lemah, yang keliru? Coba. Kira-kira. Kan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Coba yang untuk dibuka ya, yang tidak ada kendala videonya. Kira-kira Pak Harto itu tidak melanggar, saya katakan tidak melanggar. Tapi yang salah apanya? Bukan salah sih, mungkin ada kelemahannya. Apakah MPR yang salah? Atau saya yang salah? Salah saya misalnya. Kan Undang-Undang Dasar ya, itu hukum tertinggi. Siapa yang membuat? DPR dan MPR. DPR, kalau DPR tugasnya membuat undang-undang ya, dan presiden. Kalau MPR, kalau Undang-Undang Dasar itu MPR, jadi beda ya. Walaupun anggotanya sama, orangnya itu saja, tapi beda fungsi. Kalau sudah rapat dengan DPD baru menjadi anggota MPR ya. Jadi merangkap. Setiap anggota MPR ya pasti anggota DPR atau sebaliknya. Tapi anggota MPR selain DPR kalau sekarang ada DPD. Kalau dulu banyak ya, ada fraksi TNI Polri, ABRI ya, ada golongan daerah, utusan golongan dan utusan daerah. Banyak wakil-wakil yang tidak dipilih langsung. Kalau sekarang kan semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi dipilih oleh dibuat oleh MPR ya. Siapa tuh MPR? MPR itu apa sih? Makhluk apa MPR itu? Tuhan, malaikat, jin, dari golongan apa sih MPR itu? Alien atau apa? Lembaga tertinggi dalam negara pada masa itu. Iya, isinya siapa? Dari golongan jin, setan, malaikat, alien, atau siapa MPR itu? Sebutan aja. DPR dan DPD. Iya, siapa itu? Makhluk apa? Manusia. Golongan manusia. Iya. Manusia ya, makhluk Tuhan yang paling seksi mungkin manusia itu. Berarti kalau buatan manusia itu bagaimana kiranya? Ada hukum tertinggi ini hukum yang mulia. Itu kan buatan manusia. Kira-kira apa? Ciri-ciri buatan manusia itu apa? Potensi untuk salah. Iya, tidak sempurna ya. Berarti ada kelemahan. Berarti kalau begitu undang dasar saya ada kelemahannya. Itulah yang dimaksud yang ditafsirkan oleh Soeharto. Jadi mungkin Soeharto Orde Baru itu menafsirkan sesuatu yang lemah dari Undang-Undang Dasar. Atau dalam bahasa hukum disebut multi tafsir ya, multi interpretasi. Itulah alasan kenapa ada amandemen itu. Karena Soeharto itu menjabat presiden selama 32 tahun tanpa ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. 5 tahun dipilih lagi kan? 5 tahun dipilih lagi ya, udah aja dipilih terus-terusan. Jadi ada 4L gitu ya. Lu lagi gitu kan, yang menjadi presiden itu. Sekarang kan setelah amandemen jelas ya, kekuasaan yang dibutuhkan untuk diamandemen adalah masa jabatan itu. Sehingga setelah amandemen diganti redaksinya, ditambahkan. Menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berarti 2 periode bahasanya ya. Sekarang misalnya ada wacana untuk menambah, makanya kan saya mengajukan supaya Anda coba kaji 3 wacana 3 periode presiden. Saking cintanya kepada Pak Jokowi mungkin gitu ya, para Jokowi lovers menginginkan Pak Jokowi untuk mencalonkan lagi. Bisa itu bukan hal yang tidak mungkin ya untuk terjadi. Kalau nanti MPR mau mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 45 demi rakyat. Siapa rakyatnya? Ya bisa aja Pak Jokowi juga kan rakyat. Seorang rakyat yang ingin kembali menjadi presiden, ya udah. Itu masalah kan gitu.
Apalagi kalau berbicara peta politik saat ini, mayoritas anggota MPR itu semuanya sudah nyaris pendukung penguasa, mungkin kecuali 2 partai ya, PKS dan Demokrat yang pernah diacak-acak juga ya. Tapi kan keputusan kemarin Menkumham menolak Demokrat versi KLB ya, versi Pak Muldoko. Tapi dengan 2 kekuatan di non pemerintahan PKS dan Demokrat itu hanya 15%, berarti 85% semuanya adalah pendukung pemerintah. Jadi mau ngapain juga, misalnya Pak Jokowi ingin menambah masa jabatan kalau nanti di amandemen, mau diangkat menjadi presiden seumur hidup demi rakyat karena sedang COVID daripada pemilu, udah pilih aja, atau dipilihnya jangan di pemilu, oke aja lah, pilih misalnya lewat MPR saja misalnya, nanti kalau di tahun 2024 tidak perlu ada pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Boros, karena kan membutuhkan uang besar kalau pemilu langsung kan. Boleh, ngapain juga, siapa yang melarang itu kan. Kalau memang aturannya itu dibolehkan untuk jadi dirubah oleh MPR. Tapi untuk apa sebenarnya? Definisi kepentingan rakyat itu untuk apa? Kalau dulu ketika reformasi misalnya tiba-tiba MPR melakukan amandemen sebanyak 4 kali itu, memang secara psikologi masyarakat menghendaki adanya perubahan itu. Ini penting karena agenda utama reformasi adalah mengamandemen atau tidak mau lagi ada presiden yang terlalu lama berkuasa atas dasar UUD 45. Sehingga ada dukungan penuh dari masyarakat. Ya. Tidak ada kontroversi ya. Kalau sekarang masih banyak menimbulkan kontroversi, mungkin ya sekali lagi bagi para pendukung Pak Jokowi, bagi para pendukung baik itu di kalangan elit ya, di lembaga-lembaga tinggi negara, di anggota MPR yang mendukung pemerintah, maupun para buzzer-buzzer dan para masyarakat yang mendukung Pak Jokowi juga, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi lihat, mungkin yang di sekitarnya kan sama-sama warga negara juga kan. Lihat amanat reformasi, buat apa kita reformasi kalau misalnya jabatan presiden mau terus panjang lagi gitu. Ya kan menimbulkan masa perdebatan ya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada yang Pak Jokowi juga bilang, saya tidak berpikir ke arah sana, gitu kan, kata Pak Jokowi. Saya fokus ke penanganan COVID. Tapi kalau saya sendiri tidak percaya juga gitu kan pada ucapan para politisi. Kalau Anda lihat Pak Jokowi juga sering misalkan mengucapkan waktu menjadi gubernur saya tidak berpikir, tidak mikir kan menjadi presiden kan, waktu ditanya oleh wartawan sebelum Pilpres 2014. Setelah pemilu akhirnya dia mau dicalonkan menjadi presiden. Jadi dalam dunia politik itu ya, jangankan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau setahun 2 tahun ya. Mungkin hari ini berbicara, sedetik lagi berbicara berubah. Ya. Jadi sekali lagi yang saya sering katakan, jangan percaya pada manusia ya, pada politisi. Gitu. Karena manusia juga. Kalau perempuan jangan terlalu percaya juga sama laki-laki. Ya. Laki-laki itu bukan makhluk yang bisa dipercaya. Mungkin cuma saya orang laki-laki yang bisa dipercaya satu-satunya di dunia ini. Ya. Jadi bisa aja berubah ya, jadi dari ucapan-ucapan politisi itu. Banyak terjadi ya jejak digital itu. Kalau negara lain memang kalau mau mengubah undang-undang dasar itu ada yang melalui proses konsensus seperti halnya jejak pendapat lah, ada kayak pemilu gitu. Misalnya di Mesir pernah ada ya pemilu. Tanya warga negaranya, ada mau mengamandemen undang-undang dasar nih, konstitusi, setuju tidak? Kalau hasil suara dari masyarakatnya setuju, berarti MPR bisa bekerja untuk melakukan perubahan dari undang-undang dasar itu. Tapi kalau misalnya di kita itu kan tidak ya, cukup dengan adanya ajuan dari DPR, 2/3 anggota DPR menyetujui untuk mengajukan konstitusi, perubahan undang-undang dasar. Dan nanti syaratnya lagi dihadiri oleh setidaknya 50% plus 1 anggota MPR. Itu syaratnya itu. Tapi untuk apa juga gitu kan? Kalau hanya untuk kepentingan mereka ya mungkin resikonya adalah nanti ada sosial kontrol itu kan. Itulah pentingnya sosial kontrol ya. Ada lembaga suprastruktur, ada lembaga infrastruktur, ada sosial kontrol, ada mahasiswa, ada media ya. Ada LSM, tapi kan masalahnya kalau kita berharap pada media yang mainstream saja kan sudah
mayoritas menjadi juru bicara penguasa ya, hampir semua televisi ataupun media-media yang nasional. Karena pemiliknya juga sudah bagian dari kekuasaan ya. Mungkin hanya sedikit media yang bisa netral dalam hal pemberitaan. Media sosial misalnya sekarang akhirnya beralih ke media sosial, tapi kan tantangan juga buzzer ya juga kan itu. Buzzer-buzzer penguasa. Kadang-kadang kalau ada oposisi mengkritik diserang oleh para buzzer-buzzer istana. Itu juga tantangan ya gitu. Karena dalam keadaan darurat saja gitu ya, ketika kita berharap kenapa itu boleh dilanggar asalkan demi rakyat ya, dan rakyat apakah hanya bisa diam? Tidak juga sebenarnya ya. Ketika kasusnya Orde Lama, Orde Baru, memang proses akhirnya finishingnya adalah dari sidang istimewa gitu kan, ketika Pak Karno. Pak Harto finishing dia mengakhiri kekuasaannya dari pidato pengunduran diri ya sebagai presiden. Tapi lihat proses sebelum mengundurkan dirinya, Pak Harto atau kasus sebelum Bung Karno sebelum Bung Karno disidang istimewa oleh MPR, itu kan ada proses dulu ada pressure dulu dari social control. Ketika oleh politisi gagal kan banyak juga tokoh-tokoh yang memprotes Soekarno kan gagal oleh para kaum elit. Ternyata ada gerakan mahasiswa juga kan gitu yang andil dalam menjatuhkan Orde Lama dan Orde Baru. Bayangkan dua kekuatan utama dari presiden kita ya yang paling kuat Soekarno-Soeharto itu dipresturnya oleh mahasiswa ternyata oleh demo dulu besar-besaran kan untuk habis-habisan. Baru ada upaya dari kaum elit untuk menjatuhkan kekuasaan. Jadi itu ketika keadaan negara bahaya itu ketika undang-undang dasar misalnya tidak berjalan seharusnya ya yang ini adalah social control. Kalau sekarang pemerintah kurang demokratis misalnya, dirasa kurang bijak, banyak yang dirugikan, media dikuasai kan nyaris seperti Orde Baru kan. Kadang-kadang kasus hukum pun tidak begitu adil ya bagi masyarakat, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya tidak berharap saya ada chaos seperti 1698 ya. Tapi mungkin Tuhan akan menentukan jalannya sendiri ya. Apakah lewat mahasiswa atau mahasiswi ya mungkin tidak tahu juga kan gitu. Tapi yang namanya kekuasaan sekalipun misalnya serakah habis-habisan ingin dengan cara apapun ya. Pak Karno dulu dengan mati-matian mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup atas bantuan MPR ya. Pak Harto juga sama ya. Tapi pada akhirnya kekuasaan itu tidak ada yang abadi gitu kan. Ketika hukum dasar atau konstitusi yang kita bahas tak berdaya, ya, tapi yakin Tuhan itu memiliki caranya tersendiri ya dalam menentukan arah negara khususnya. Apalagi kalau manusianya, orang-orangnya, makhluk-makhluknya dekat dengan Tuhan ya. Tapi kalau kalau rakyatnya jauh dari Tuhan ya mungkin masih jauh dari pertolongan Tuhan. Makanya kan suara rakyat adalah suara Tuhan kan dalam konsep demokrasi aja kan gitu. Kenapa muncul demokrasi? Karena kalau kekuasaan itu hanya dilakukan oleh para elit gitu, kan muncul keserakahan itu kan. Sehingga rakyat harus andil dalam kekuasaan. Muncullah di negara demokrasi yang kita anut juga sekarang kan di era modern Indonesia. Karena suara rakyat suara Tuhan gitu kan. Saya setuju dengan konsep Cicero itu ya, filsuf Yunani itu. Tapi syaratnya ketika rakyatnya dekat dengan Tuhan. Tapi kalau rakyatnya dekatnya dengan setan, berarti rakyat adalah suara setan atau jin. Oke, jawab dulu. Coba pertanyaan dari Amalia. Ada yang menjawab dulu oleh 3 kelompok. 3 kelas tadi. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan.
Oke, silakan langsung ya. Maaf Pak, tadi sinyalnya nge-lag. Saya dari kelompok 2 kelas B akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Yang pertanyaannya itu, apa yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara Gus Dur dengan DPR, kemudian mengapa Gus Dur dianggap melanggar haluan negara. Apakah suara saya putus-putus? Udah jelas, silakan lanjut aja. Oke. Apa lanjut aja. Dilanjut. Tadi yang saya baca ada sumber yang mengatakan begini. Pertama, ketika menjabat sebagai presiden, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sempat diperiksa terkait kasus Bulogate dan Brunei Gate DPR. Kasus Bulogate berkaitan dengan penggunaan dana non-budgeter Bulog. Sedangkan kasus Brunei Gate adalah dugaan penyimpangan penggunaan dana dari Sultan Brunei. Tetapi Kejaksaan Agung menyatakan tidak ada keterlibatan Gus Dur dalam kasus itu. Nah, kemudian pada saat pemerintahan Gus Dur, proses penyelesaian dalam hukum tata negara tidak berjalan dengan baik karena hubungan presiden dan DPR saat itu sudah lama tidak baik. Sejak presiden memberhentikan menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Dengan kewenangannya, DPR setelah menjalani berbagai macam proses, akhirnya mengeluarkan memorandum 1. Akhirnya DPR mengeluarkan memorandum 1 kepada Presiden Gus Dur karena diduga telah terlibat dalam kasus Bulogate dan Brunei Gate. Namun Mahfud menilai secara hukum tata negara memorandum yang dikeluarkan tersebut salah karena seorang presiden seandainya diberi memorandum kalau dia benar-benar telah melanggar haluan negara. Ya udah cukup ya. Kemudian coba, mengapa cukup Pak? Coba dari kelompok yang lain ada yang mau berkomentar nggak? Nanti kamu bisa lanjutkan. Tapi kelompok lain dulu. Baik Pak. Kelompok yang lainnya. Apa alasannya? Apa yang kan pertanyaannya cuma sedikit simpel sebenarnya. Kenapa ada perseteruan dan Gus Dur dianggap melanggar haluan negara? Awal coba dari menurut kelompok yang lainnya apa jawabannya? Coba lanjut ya, kamu yang tadi, yang barusan, Ria aja, lanjutkan. Dilanjut atau intinya aja Pak? Intinya aja, coba intinya aja. Kalau menurut saya intinya mengapa dianggap pelanggar haluan negara karena Gus Dur pada saat itu memecat MPR dan DPR sehingga MPR kan melaporkan kepada MA, ini kan melanggar konstitusi katanya. Terus kata Gus Dur apa sih yang mana tadi teh? Oh, iya Pak. Jadi intinya mah karena Gus Dur membubarkan MPR dan DPR gitu. Jadi dianggap melanggar haluan negara. Gitu bukan Pak? Ya nggak tahu. Ya jangan nyebut, ya udah kamu sampaikan aja gitu ya. Nanti saya luruskan. Jadi kalau dalam diskusi ini Anda harus percaya diri ya. Selain Anda memiliki keterampilan dalam mengolah informasi, juga keterampilan dalam menyampaikan informasi. Jangan nggak yakin aja gitu kan, mau benar mau salah kan nanti saya luruskan kalau statement itu ya. Yang penting misalnya Anda percaya diri aja misalnya. Nggak perlu, mungkin kan kadang-kadang bilang mungkin kan gitu ya. Bener nggak? Udah ngomong aja gitu, norolang gitu, nggak usah ada keraguan ya. Maaf Pak, ada revisi dari jawaban saya. Oke, jadi kalau kita melihat era Gus Dur ya, memang awal-awal reformasi kan masih sedikitnya kita transisi ya, sama halnya ketika setelah orde, bedanya kalau zaman orde transisi dari era orde baru ke orde lama ke orde baru itu kan langsung muncul tokoh Soeharto itu kan, sehingga selesai urusan. Nah kalau zaman era orde reformasi memang tidak ada tokoh yang sentral ketika seperti halnya Pak Habibie,
seperti halnya Pak Harto kan langsung mengambil alih kekuasaan. Kalau zaman reformasi tidak ya. Pokoknya banyak ya. Bahkan Amin Rais pun yang awalnya digembar-gemborkan gagal kan, tidak langsung mengambil alih, tapi ya keduluan sama Habibie, sama Gus Dur, bahkan oleh Pak SBY kan yang tidak tahu menahu mengenai gerakan reformasi. Jadi memang cirinya adalah itu ya, cirinya saling jatuhnya kekuasaan gitu kan. Dari awal Habibie hanya 9 bulan, Pak Gus Dur hanya 1,5 tahun ya menjadi presiden. Jadi saling menjatuhkan kekuasaan. Kalau sedikit mungkin mengingat memori saya waktu masih kanak-kanak, memang pada zaman Gus Dur di balik semua kelebihan ya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya memang ada sisi kelemahan yang sebagai seorang presiden, sebagai seorang manusia ya memang dari sisi hal kecerdasan ya saya katakan di atas rata-rata orang-orang Indonesia ya seperti Habibie, Gus Dur ya, Pak Harto, Bung Karno. Layak lah kalau saya melihat 4 presiden pertama ya dari Pak Harto, Pak Habibie, Soekarno, Gus Dur, 4 orang itu kalau dibandingkan dengan manusia yang ada saat itu ya, dia memang yang paling layak karena memang dari sisi kemampuan ada sesuatu yang lebih dari manusia lain di Indonesia. Kalau setelah itu mohon maaf tanpa bukan mengesampingkan 3 presiden setelah beliau ya, tapi ya 4 orang itu memiliki kelebihan yang luar biasa kalau menurut saya itu. Walaupun beda-beda karakternya kan. Jadi memang ada misalnya tentang terlalu boros berbicara, kan ngomongnya ceplos Pak Gus Dur itu ya. Terlalu mudah mengeluarkan statement. Ya mungkin sama dengan anak buahnya sekarang menjadi Menko Polhukam ya. Pak Mahfud MD kan anak buahnya juga dulu sama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jadi salah satu anak kesayangannya Gus Dur ya Pak Mahfud MD itu. Yang Anda bilang tadi Mahmud ya gitu. Jadi itu gayanya. Jadi sering berbicara, mengumbar ya. Juga memang sering berganti-gantinya kabinet gitu kan. Jadi menteri sering diganti oleh Pak, kalau ada yang tidak beres langsung diganti. Jadi kacau gitu kan, sedikitnya orang bingung gitu kan, kenapa sering kita ganti menteri ya. Jadi memang wajar kalau bagi saya mungkin yang bukan orang pendukung, yang bukan orang, biasanya kalau orang-orang NU kan melihat mungkin Gus Dur itu sebagai sosok yang lebih. Kalau saya kan memang bukan orang yang seperti halnya orang-orang NU yang menganggap Gus Dur sesuatu yang lebih. Tapi saya melihat sebagai orang biasa saja gitu ya. Ya memang itu salah satunya wajar kalau Gus Dur rawan untuk dijatuhkan ya, karena tidak bisa menjaga statement-statementnya sebagai seorang presiden. Kalau menjadi seorang kritikus mungkin cocok lah Pak Gus Dur. Tapi untuk menjadi presiden ya terlalu banyak yang dikatakan oleh Gus Dur itu. Sebenarnya dengan Pak Habibie sebenarnya. Habibie dengan gaya yang berbeda. Juga sering keluar kunjungan ke luar negeri juga sangat sering Pak Gus Dur itu ya. Dianggap dulu sebagai wisatawan ya Pak Gus Dur itu. Dulu itu kalau satire ya kepada Gus Dur itu wisatawan ya. Kalau Soekarno adalah negarawan katanya ya. Kalau Soeharto hartawan ya karena banyak hartanya kan wajar lah mungkin dia berkuasa lama. Kalau Habibie ilmuwan karena orang pintar ya, orang cerdas. Nah kalau Gus Dur adalah wisatawan gitu kan, karena sering bergonta-ganti sering berkunjung ke luar negeri. Dalam 1 bulan tuh hampir berkeliling. Jadi mungkin dia dari SBY yang hanya 10 tahun atau Megawati yang hanya 3 tahun, Gus Dur kurang dari 2 tahun, ya mungkin lebih banyak Gus Dur kunjungan ke luar negerinya gitu. Nggak tahu saya juga gitu. Kenapa Gus Dur sering dikritik, dicemooh ya sebagai wisatawan gitu. Tapi itu hal yang menarik ya yang ya. Jadi itu saya kira itu kondisi memang seperti itu ya. Memang ada pro kontra ya mengenai dianggap tidak layak. Tapi jadi memang ada dekrit juga, tapi tidak sekuat Soekarno ketika membuat dekrit ya. Itu yang jadi banyak hal lah. Betul. Tapi kalau kita berbicara masalah konstitusi, memang kondisi yang saya katakan tadi, memang kondisi saat itu memungkinkan apapun itu ya, apapun di luar situasi politik yang tadi di alasan politiknya kenapa Gus Dur sampai di impeachment, tidak kan masih menggunakan yang ini. Masih memudahkan untuk dijatuhkan oleh MPR karena kedudukannya di bawah MPR gitu kan. Kalau sekarang kan relatif lebih sulit ya untuk ini ke sini itu kan sejajar. Harus ini dulu nih. Harus kuat dulu di ininya gitu kan pelanggarannya.
Nah, ini mengenai Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi itu ya kalau dari sisi pengertian adalah keseluruhan naskah dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan-penjelasan. Itulah konstitusi Indonesia ya. Nah, kelompok saya di kelas lain ada yang mengemukakan kasus misalnya. Dia membaca pembukaan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian dia dari pembukaan saja dia mengkaji masalah misalnya pandemi COVID-19. Bagaimana negara? Kan negara harus melindungi tumpah darah Indonesia. Tapi kok banyak yang berjatuhan di pandemi COVID ini, banyak korban nyawa. Bagaimana peran negara? Itu salah satu yang dilakukan oleh kelompok lain ya dalam mengekspor masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi. Nah, kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi kan gitu. Isinya 16. Kalau sekarang ya 21 bab ini yang asli. Kalau yang dikurung ini yang asli, yang ini yang diamandemen ya. 21 bab, 73 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Sifatnya singkat, supel, tertulis, rumusannya jelas ya, elastis, memuat norma-norma dan peraturan hukum positif Indonesia yang tertinggi. Jadi hukum positif yang tertinggi adalah konstitusi, gitu kan? Nah, nanti kalau ada membahas masalah hukum-hukum di luar, tadi misalnya ada kelompok mana yang membahas masalah militer, pengadilan militer? Cung, coba ngaku. Di presentasi kelompok di kelas gizi kan? Kelompok mana coba? Yang tentang militer, kasus tentang TNI. Nah, kalau itu hukum itu masuk nanti ke penegakan hukum ya, ada pengadilan umum, pengadilan HAM, pengadilan tipikor, pidana, perdata. Jadi kalau hukum itu banyak nanti yang mau dikaji ya oleh penegakan hukum. Kalau ini kan dibatasi oleh hukum tertinggi ya, tadi tentang bagaimana berjalannya kekuasaan di pemerintahan di pusat, di negara. Alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang ada. Makanya ini kalau lihat nih undang-undang ini sesuai nggak dengan undang-undang dasar itu kan ya. Jadi itu maksudnya. Jangan sampai pemerintah membuat undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, sejarahnya adalah dibuat oleh BPU PKI 12 dan disahkan oleh PPKI. Oke, ini Mas semacam. Nah ini ya, coba Anda lihat. Kalau Anda boleh Anda ini foto coba. So, minggu depan Anda 10 poin ini mana yang termasuk konstitusi, mana yang bukan konstitusi ya. Biar Anda bisa membedakan ya, mana hukum, mana konstitusi, mana peraturan-peraturan yang lainnya. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Untuk minggu depan silakan Anda untuk siap-siap untuk kelompok 3 ya. Atau mungkin juga lihat aja pokoknya siap aja. Dengan tadi ya, dengan metode coba yang saya anjurkan ya. Membagi materi biar setiap kelompok kelas memiliki pertanyaan yang berbeda. Tapi untuk pembahasan sekali lagi, kalau sudah masuk ke ruang Zoom, Anda sudah bukan lagi kelas ya. Tapi sudah anggap satu kelas gitu kan di satu prodi ini, di satu ruangan ini. Silakan ada yang mau disampaikan oleh kalian? Sebelum saya tutup, sudah 15.41 ya, 17.41, oke. Sampai jumpa lagi dengan saya, Najril Irham minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.